Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah pari manfaat dan barokah, supaya tetap diniati karena Allah, semata-mata mencari surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Ya. Oke, kali ini saudara jamaah sekalian, kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Nun mati itu nun yang dikasih sukun atasnya, nun mati. Tanwin yaitu ada fatkaten, kasroten, dan domaten. Ini disebut tanwin. Nah, ini nun mati, ini tanwin. Nah, kita akan belajar tentang beberapa kelompok yang berhubungan dengan hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama, ini akan kita bahas semuanya nanti dalam video ini. Nah, kita secara perlahan saja. Saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sesederhana mungkin dan supaya bisa dimengerti oleh semua para jamaah sekalian. Nah, yang pertama, kelompok pertama adalah dari idhar khalqi. Idhar khalqi. Idhar khalqi ini idhar artinya jelas, khalqi tenggorokan. Hanya menjelaskan tenggorokan. Maksudnya ketika ada huruf-huruf khalqi yang ketika itu bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka bacaannya itu menjadi jelas. Seperti apa contohnya? Nah, ini saya kasih kuncinya supaya kita bisa hafal dan bisa mengajarkan kepada saudara kita yang lain, yaitu ingat saja kata-kata saya. Yaitu rumusnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf khalqi yaitu a, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Itu aja. Itu kuncinya. Kalau sudah hafal maka akan bisa lebih mudah mengetahui mana huruf khalqi. Nah, saya ulangi lagi. Cara kuncinya adalah hafalkan saja huruf kata-kata saya, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf antara huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6 huruf, maka dibaca jelas. Nah, dibaca jelas. Ini huruf khalqinya ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, hafalkan. Nah, kemudian dibaca jelas. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada 2 contoh, saya kasih contohnya. Contoh pertama, man khaffat, nun mati bertemu huruf kha. Man nun mati bertemu huruf kha. Ini disebut hukum idhar khalqi, dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena di sini ada nun mati bertemu dengan kha, huruf kha. Nah, tadi kan kuncinya apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, salah satunya, maka dibaca jelas. Nunnya itu dibaca jelas. Nah, ketika membaca maka hurufnya jelas. Man khaffat. Nah, seperti itu. Nah, hukum contoh kedua ada min alfin. Nunnya dibaca jelas, min. Kenapa nunnya dibaca jelas? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Nah, seperti tadi kuncinya, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf a, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Di sini ketemunya huruf nun bertemu dengan alif. Nah, maka dibaca jelas. Waduh, pusing ribet nih, bagaimana nih? Ya, tidak pusing, tidak ribet, tidak usah bingung.
Karena belajar itu secara bertahap, diulang-ulang terus, insya Allah nanti akan bisa. Nah, kemudian huruf selanjutnya ada kelompok iklab. Iklab ini artinya adalah membalik. Ya, iklab itu artinya membalik atau mengganti bunyi nun mati menjadi mim mati. Ya, iklab hurufnya hanya satu, yaitu ba. Kuncinya sama. Kuncinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu fatkaten, kasroten, domaten bertemu dengan huruf ba. Ya, bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya membalik menjadi huruf mim mati. Menjadi huruf mim. Ya. Contoh. Nah, yang pertama yauma idzin basiroh. Ini kan dibacanya izin, tulisannya izin ya, tapi dibacanya izim. Yauma izim basiroh. Nah, di sini ada kasroten. Kasroten itu garis 2. Ya. Ini kasroten. Saya tebalkan lagi. Nah, ini kasroten namanya. Kasroten bertemu dengan huruf ba. Maka dibaca iklab. Kenapa iklab? Karena kuncinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba, maka dibaca iklab, yaitu membalik menjadi huruf mim. Di sini ada jadi menjadi huruf mim. Nah, huruf mim. Ya, kecil sekali ya. Ya. Yauma idzim basiroh. Ya, jadi dibacanya huruf mim. Ini ada huruf mim. Masih bingung? Nah, tambah lagi satu lagi contohnya. Nah, ini lebih mudah contohnya. Min ba'din min nun mati ketemu huruf ba. Hukum bacaan iklab. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca membalik menjadi huruf mim. Jadi bacanya bukan min ba'din, tapi dibaca mim. Di sini jadi mim. Nah, mim ba'din. Ya, jadi mim ya. Dibacanya mim ba'din. Ya. Itu. Sama nih, ini juga susah nih kayaknya. Tidak. Nggak ada yang kata susah. Semua itu akan bisa, karena ad-dinu yusran. Agama itu mudah. Ya, tidak ada kata susah selama kita mau belajar. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga ada idgham. Nah, tadi yang pertama ini ya idhar khalqi. Ini yang kedua iklab. Yang ketiga ada idgham. Idgham itu menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu ada idgham bila guna dan idgham biguna. Idgham bila guna hanya ada 2 huruf saja. 2 huruf. Sama kuncinya seperti tadi. Apabila ada nun sukun atau tanwin itu fatkaten, kasroten, domaten ketemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Nah, ketemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca masuk tanpa mendengung. Jadi bacanya itu masuk dengan tanpa mendengung. Contoh. Nah, di sini ada huruf nun mati ketemu huruf lam. Ini bacanya idgham bila guna, yaitu masuk tanpa mendengung. Jadi nunnya ini masuk langsung ke lam. Mil ladunhu. Kalau tulisannya kan min ladunhu. Nah, karena ini hukum bacaannya masuk kategori idgham bila guna, jadi bacanya masuk langsung ke huruf lam. Tapi tidak mendengung. Lamnya itu tidak mendengung. Langsung saja mil ladunhu. Tidak dengung, tidak mil, tidak. Yang benar mil langsung mil ladunhu. Ya. Mil ladunhu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya contoh lain lagi. Nah, ini ada lam, ada ro. Nah, sekarang ro.
Sama, apabila ada nun mati atau tanwin, kebetulan ini huruf apa? Contohnya ini ada nun mati. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca masuk tanpa mendengung. Masuk tanpa mendengung. Jadi langsung masuk ke huruf ro. Tidak lewat nun lagi tapi masuk ro dan tidak mendengung. Bacanya ar-ro'ahu. Ar-ro'ahu. Tidak dengung ro-nya, tidak nah, tidak. Jadi masuk tanpa mendengung. Ar-ro'ahu. Paham ya? Insyaallah paham. Ya, terus kita belajar lagi, langsung masuk ke idgham bighuna. Idgham bighuna ini adalah ada 4 huruf saja. Kita hafalkan dari huruf ya, nun, mim, waw. Ada 4. Sama kuncinya juga seperti tadi. Apabila ada nun sukun atau tanwin fatkaten, kasroten, domaten bertemu dengan salah satu huruf idgham bighuna, yaitu ya, nun, mim, waw salah satunya, maka bacanya masuk dengan mendengung. Nah, beda dengan idgham bighuna ya. Ini idgham bighuna masuk dengan mendengung. Contoh. Nah, contohnya banyak nih, saya kasih 4. Ini ada khairon yaroh. Kalau ini ada fatkaten ya. Garisnya 2. Khairon yaroh tulisannya, tapi dibaca jadi khairon yaroh. Khairon yarohu. Ya. Nah, di sini ada fatkaten ketemu dengan huruf ya. Fatkaten ketemu huruf ya. Nah, kuncinya apa tadi? Kuncinya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Ini ketemu nih, ini ada fatkaten ketemu ya. Ada ya, ya-nya ya. Ada. Fatkaten ketemu huruf ya, ini masuk, berarti bacanya khairoi, masuk ke huruf ya, masuk dan mendengung. Masuk dengan mendengung. Khairoi yaroh. Masuk dengan mendengung, panjangnya 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. Khairoi yaroh. Khairoi yarohu. Ya, seperti itu. Contoh kedua, di sini ada min nikmatin. Nun mati bertemu huruf nun. Ada huruf nun ya. Sama contohnya sama tadi, kuncinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf ini ya, nun, mim, waw. Nah, ini ketemu huruf nun. Nun mati bertemu huruf nun, maka masuk idgham bighuna, masuk dengan mendengung. Bacanya min, masuk ke nun sini. Min ni'matin, masuk dan didengungkan. Masuk dan didengungkan. Min ni'matin. Ya, panjangnya sama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. Nomor 3 contohnya sururum marfu'atun. Ya, sururum marfu'atun. Nah, sini ada run. Run ketemu huruf mim. Run ada run apa namanya? Domah-ten. Domah-ten ketemu huruf mim. Nah, masuk kuncinya. Nah, ya kan sama, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang nun, mim, waw. Di sini ada huruf mim. Nah, domaten bertemu huruf mim, kan domaten ini salah satu termasuk tanwin ya. Tanwin ini ada 3 tadi kan ya. Ada fatkaten, kasroten, domaten. Nah, ini domaten ketemu huruf mim, berarti masuk dengan mendengung. Namanya idgham bighuna. Bacanya sururum marfu'atun. Sururum, rum, masuk ke mim dan didengungkan. Rum marfu'atun. Ya. Contoh keempat, malan wa'addadahu. Nah, ini tulisannya gitu ya, tapi bacanya malau wa'addadahu. Nah, malau ada fathah ten ketemu huruf waw. Kuncinya tadi juga sama. Di sini ada waw kan. Nah, hukumnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw,
maka dibaca masuk dengan mendengung. Nah, di sini ada fathah ten. Fathah ten itu adalah salah satu dari hukum tanwin. Tanwin itu ada 3, yaitu fathah ten, kasroh ten, dhamma ten. Ini fathah ten namanya. Ketemu huruf wawu, maka dibaca idgham biguna. Idgham biguna ini dibaca masuk ke wa. Katakan langsung ke wa. Malau, malau, dan didengungkan. Malau wa'addadahu. Seperti itu. Sama panjangnya 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. Nah, yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini disamarkan. Ada berapa? 15 ya, 15 huruf. Apabila ketemu nun sukun, apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah ten, kasroh ten, dhamma ten ketemu dengan salah satu huruf. Nah, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, goin. Ain. Enggak ada ain ya. Maaf. aduh. Jadi ini nih. Kurang mantap nih. Jadi ada 15 saja ya. Ulangi lagi ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, ada 15. Di sini sama dibaca, cara membacanya adalah samar membentuk huruf selanjutnya. Jadi dibaca samar membentuk huruf selanjutnya. Baca apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf salah satu ini, maka cara bacanya dengan samar membentuk huruf selanjutnya. Contoh, saya kasih 2 saja karena banyak sekali contohnya sebenarnya di Al-Quran banyak. Nah, ini ada nun sukun ketemu ta. Sama tadi apabila ada nun sukun, nah ini nun sukun atau tanwin ketemu huruf. Nah, ini ada taknya nih. Ini ta, minta. Nah, ketemu ta. Jadi cara bacanya disamarkan dengan membentuk huruf selanjutnya. Jadi masuk mulutnya itu langsung ke huruf ta, tapi samar dulu, tapi selanjutnya membentuk huruf ta. Min tahtiha. Nah, seperti itu. Yang kedua, nun sukun bertemu huruf sa. Ini sama hukum bacaan ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun ketemu huruf sa. Kuncinya apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu huruf salah satu ini, 15 ini, maka dibaca ikhfa hakiki, dibaca samar membentuk huruf selanjutnya. Min sijilin. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah paring faham, paring barokah, bisa segera memahaminya. Adapun tambahan-tambahan atau yang perlu ditanyakan, silakan komen di kolom ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain untuk belajar mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oke, next. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhir kali aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.